Negeri-negeri di Jazirah Arab, Madinah. Madinah merupakan salah satu kota terkenal di Jazirah Arab yang dahulu bernama Yatsrib. Negeri ini merupakan bumi hijrah kaum muslimin dan menjadi ibu kota pertama umat Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Madinah menjadi pusat dakwah dan pemerintahan yang menjadi simbol keagungan Islam. Setelah itu, pusat pemerintahan Islam berpindah-pindah, Damaskus, Baghdad, Andalusia, hingga Konstantinopel di masa Turki Utsmani, kota yang memiliki luas sekitar 589 km dengan jumlah penduduk 750.000 jiwa ini merupakan salah satu kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memohonkan keberkahan bagi negeri ini dengan sabdanya, "Ya Allah, berkahilah untuk kami kota Madinah, Yatsrib, Madinah, sebelum kedatangan Islam dihuni oleh dua suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi." Secara bertahap kota tersebut berkembang menjadi kota terpenting kedua di tanah Arab setelah Mekah. Orang Yahudi banyak membangun benteng dan pemukiman yang berfungsi untuk melindungi mereka dari gangguan orang Badui yang masih hidup secara nomaden di sekitar Yatsrib. Awalnya orang-orang Yahudi sangat menguasai ekonomi Madinah. Lalu, pengaruh politis Yahudi mulai berkurang setelah kedatangan suku Aus dan Khazraj yang mulai melepaskan ketergantungan dengan Yahudi. Namun demikian, sampai kedatangan Islam kaum Yahudi masih tetap mendominasi kehidupan ekonomi Arab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah ke Madinah, maka beliau memberlakukan piagam Madinah yang melibatkan seluruh penduduk, baik Muslim maupun Yahudi, termasuk sebagian bangsa pagan penyembah berhala, semuanya diikat berdasarkan ikatan sosial politik dan kemanusiaan untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah dari gangguan pihak luar. Karena berbagai hal, orang-orang Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Kainuka, Bani Nadir dan Bani Mustalik, banyak melakukan pelanggaran yang mengharuskan mereka menerima hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka ada yang diusir, namun ada pula yang dihukum mati. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau berpesan agar kota, Madinah, secara umum adalah Jazirah Arab, dibersihkan dari orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani dan kaum pagan. Pesan ini belum bisa terlaksana dengan sempurna di masa pemerintahan Abu Bakar. Barulah pada masa Umar bin Khattab wasiat ini bisa terpenuhi dengan sempurna. Saat itu kaum Yahudi dan Nasrani menyingkir dari kota Madinah. Keutamaan Madinah. 1. Negeri yang baik, Taibah. Dari Zaid bin Sabit dari Nabi beliau bersabda, sesungguhnya Madinah ini adalah negeri yang baik. La menyingkirkan kekejian, orang-orang fasik, bagaikan api mengikis karat-karat pada perok. Hadis riwayat Muslim, Kitab Al-Taj nomor 2454, 2. Negeri haram, aman, dan suci. Dari Sahal bin Hunayf, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tangan beliau ke arah kota Madinah, lalu bersabda, sesungguhnya ia adalah negeri haram yang aman. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan mendoakan kebaikan bagi penduduknya. Dan aku telah mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim haramkan kota Mekah. Dan aku mendoakan keberkahan bagi Sha dan Mat Madinah, sebagaimana Ibrahim mendoakannya untuk penduduk Mekah. 3. Keutamaan sholat di Masjid Madinah. Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda, pahala sholat di masjidku ini 1000 kali lebih baik dari pahala sholat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dari Abdullah ibnu Zubair berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pahala sholat di masjidku ini 1000 kali lebih baik dari pahala sholat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Pahala sholat di Masjidil Haram lebih utama dari pahala 100 sholat di masjidku ini. 4. Anjuran mengunjungi Masjid Nabawi untuk ibadah. Dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan jauh ke masjid-masjid tertentu dengan niatan ibadah kecuali ke datik masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 5. Keberkahan Madinah, 2 kali lipat keberkahan Mekah. Dari Anas bin Malik dari Nabi, beliau berdoa, Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah 2 kali lipat dari keberkahan di Mekah. Dari Aisyah bahwasanya Nabi berdoa, Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah. Atau bahkan lebih dari itu, perbaikilah keadaan kota Madinah,
berkahilah kepada kami takaran Sa dan Mad di Madinah dan pindahkanlah demam di Madinah ke Jufah. NB. Sa adalah takaran 4 kali cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Jika dikonversi, 1 sa, beras kira-kira beratnya 2,5 kg, Mad adalah takaran sekali cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Jika dikonversi, 1 mad beras kira-kira beratnya 0,6 kg, Jufah adalah sebuah kampung besar. Terletak 82 mil dari kota Mekah. Pada masa itu seluruh penduduknya adalah orang-orang Yahudi, karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar demam panas yang melanda kaum muhajirin yang baru tinggal di Madinah dipindahkan oleh Allah ke kampung Yahudi tersebut. Demikian penjelasan Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. 6. Keutamaan bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah, Aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Sedangkan dalam lafal hadits Abu Hurairah berbunyi, tiada seorang pun dari umatku yang bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah, melainkan aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. 7. Keutamaan wafat di Madinah, dari Syafiah binti Abi Ubaid bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian bisa meninggal di Madinah, hendaklah ia meninggal di Madinah. Sesungguhnya seorang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat atau dipersaksikan. Dalam riwayat lain, kecuali aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. 8. Ancaman bagi pelaku dan pelindung kejahatan di Madinah. Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda, Madinah adalah negeri haram, tempat suci. Barang siapa melakukan sebuah kejahatan atau melindungi pelaku kejahatan di Madinah, ia akan mendapat kutukan dari Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia. Pada hari kiamat, tidak akan diterima amalannya yang wajib maupun yang sunnah. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa ingin menimpakan sebuah keburukan kepada penduduk negeri Madinah ini, niscaya akan dihancur leburkan oleh Allah. Laksana garam yang meleleh di dalam air. 9. Taman surga. Dari Abdullah bin Zaid al-Mazini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga. 10. Tempat bertahannya iman di akhir zaman. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia akan kembali asing sebagaimana dahulu ia bermula dalam keadaan asing. Sesungguhnya Islam akan kembali ke sarangnya di antara dua masjid, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. 11. Selamat dari fitnah Dajjal. Dari Anas bin Malik dari Nabi bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satupun jalan masuk ke kota Madinah melainkan telah dikawal oleh barisan para malaikat. Dajjal kemudian mendatangi Sibhah al-Jurfdar, memukul serambinya. Akibatnya Madinah berguncang sebanyak 3 kali, maka setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku peringatkan kalian tentang Dajjal, aku peringatkan kalian tentang Dajjal, aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Sesungguhnya tiada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan umatnya akan fitnah Dajjal, dan sesungguhnya ia akan muncul pada masa kalian, wahai umatku. Sesungguhnya ia seorang yang berambut keriting, berpostur tubuh pendek, mata sebelah kirinya tertutup. Dajjal membawa surga dan neraka, air, sungai dan api. Neraka yang ia bawa sesungguhnya adalah surga. Dan surga yang ia bawa sesungguhnya adalah neraka. Ia juga membawa gunung roti dan sungai air. Langit akan menurunkan hujan, namun bumi tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ia akan menguasai seseorang hingga mampu membunuhnya, namun ia tidak mampu menguasai orang yang lainnya. Ia menetap di bumi selama 40 hari. Ia bisa mencapai setiap jengkal muka bumi kecuali 4 masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid At-Tur dan Masjidil Aqsa. Ia tidak akan samar lagi bagi kalian. Korena Rab kalian tidaklah buta mata sebelah, sementara Dajjal buta sebelah matanya. Dari Abu Hurairah dari Nabi beliau bersabda, di jalan-jalan masuk ke kota Madinah ada para malaikat penjaga,
sehingga penyakit Taun, penyakit menular yang mewabah, dan Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah.